os seus direitos foram anulados e revogados. Film ini dimulai dengan diperkenalkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Tien. Ini orangnya dan mungkin kalian juga tidak asing lagi dengan dia. Singkatnya, Tien dipasung oleh Raja Bengis nan kejam yang bernama Raja Sena. Tak habis dengan itu, Raja Sena kemudian memerintahkan kepada prajuritnya untuk menghukum serta menyiksanya sampai mati. Meskipun dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, Tien masih mampu melawan para prajurit tersebut dan nampaknya Tien malah mampu mendominasi pertarungan itu. Namun karena sebagai manusia yang memiliki daya tahan tubuh yang terbatas, Tien di sini harus tumbang dan menyisakan tubuh yang penuh dengan luka asmara. Kemudian penderitaan yang ia rasakan tak habis dengan itu karena sekarang ia ditempatkan di sebuah tempat yang gelap dan hari-harinya dipenuhi dengan siksaan dan penderitaan yang secara naluriah sebagai seorang manusia hal tersebut akan berujung sebagai kematian. Lalu scene berpindah yang perlihatkan seorang biksu yang merawat Tien semasa kecil sedang beradu ilmu dengan seorang dukun. Namun karena kekuatan spiritual dan amal ibadahnya, seorang biksu tersebut mampu mengalahkan santet yang dikirim dukun tersebut. Di sisi lain, Raja Sena mulai merasakan sebuah karma yang diakibatkan perbuatan keji yang dulu ia perbuat, yaitu demi mendapatkan tahta sebagai raja. Ia dengan tega membunuh dengan cara meracun ayahnya sendiri. Mengetahui perbuatan anak laknatnya tersebut, ia mengutuk Raja Sena agar menderita seumur hidupnya. Kemudian kutukan karma tersebut semakin nyata dengan datangnya berbagai teror yang ia rasakan. Namun ternyata itu semua hanyalah dalam mimpi. Lalu kemudian ia terbangun dan mendengar dengan samar di luar sana terdapat banyak orang yang sedang bergelut dengan mengadukan pedangnya. Dan ternyata itu adalah pertempuran prajurit kerajaan dengan perampok yang datang dari Bukit Sayap Garuda. Kedatangan mereka tiada lain dan bukan adalah untuk menyelamatkan pemimpin mereka, yaitu Tien. Akan tetapi mereka semua malah dibabat habis oleh dukun yang sakti mandraguna. Ketika pertarungan tersebut telah selesai, Raja Sena kemudian keluar dan betapa terkejutnya Raja Sena melihat seorang dukun yang seorang diri membantai habis para komplotan perampok tersebut. Melihat hal tersebut, Raja Sena kemudian memberikan tawaran kepada dukun dengan merekrutnya menjadi bagian dari orang penting di kerajaannya. Namun tawaran tersebut malah ditolak secara mentah-mentah dan kemudian ia juga mengatakan bahwa kutukan selama ini Raja Sena rasakan datang dari orang yang sangat ingin membunuhnya, yaitu Tien. Mendengar penjelasan dukun santet tersebut, Raja Sena kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk memotong kepala Tien esok paginya. Keesokan paginya pelaksanaan hukuman mati pun tiba, di mana Tien sudah dirantai di sebuah pengikat dan ditutupi oleh kain hitam. Dan setelah mendengar instruksi dari Raja Sena, seorang algojo pun dengan beringas mengayunkan pedangnya dan siap untuk membunuh Tien. Namun beruntung belum saja mata pedang tersebut menyentuh batang leher Tien, utusan Raja Ayodhya datang dan mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk membawa Tien ke istana sang raja. Sebelum mereka membawa Tien ke istana, terlebih dahulu mereka kemudian membawa Tien ke sebuah tempat pengobatan untuk mengobati luka-lukanya. Dan ternyata di tempat tersebut terdapat juga kekasih masa kecil Tien yang bernama Bim, dan sekarang ia sudah tumbuh besar dan menjadi wanita yang cantik jelita. Belum juga Tien diobati, para pasukan Raja Sena kemudian datang dan menyerbu tempat tersebut. Karena merasa tidak ingin kekasihnya terluka, Bim kemudian dengan sigap melindungi Tien dan memeluknya di pojokan tempat tersebut. Kemudian biksu dan masyarakat di sana melakukan sebuah ritual khusus yang ditujukan untuk kesembuhan Tien. Mereka juga membalut seluruh tubuh Tien dengan tisu basah sampai mirip dengan mumi. Dan mereka juga mengumpulkan benda-benda berharga mereka untuk dilebur dan kemudian dijadikan patung Buddha sebagai penebusan nyawa Tien. Bim yang sangat mencintai Tien kemudian mulai menari di tempat peribadahannya sebagai persembahan untuk kesembuhan kekasihnya tersebut. Bim terus menari sampai-sampai kaki mungilnya sudah tidak sanggup berdiri lagi hingga akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun datang, di mana Tien kemudian dapat kembali membuka matanya dan membuat orang-orang di sekitarnya bahagia.
Meskipun Tian kembali hidup, ia harus menerima kenyataan bahwa hampir setengah dari badannya tidak bisa digerakkan dan mengeras layaknya seperti batu. Kemudian Bim dengan segenap kemampuannya membantu Tian agar bisa sembuh dan normal seperti pada mulanya. Namun karena Tian yang sadar dengan fisiknya yang sekarang malah mengusir Bim dan membuatnya bersedih hati. Para com isso! Hingga di atas keputusasaannya, Tian kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya yang penuh dengan penderitaan tersebut dengan melangkah ke tebing yang akan membuatnya melangkah untuk yang terakhir kalinya. Untungnya sebelum tindakan bodoh tersebut benar-benar Tian lakukan, tiba-tiba nasihat dari orang gila menyadarkannya dan tak henti-hentinya seorang biksu yang baik kembali menyelamatkan moralnya. Dan berkat kedua orang tersebutlah hingga saat itu Tian masih hidup di dunia ini untuk membalaskan dendam ayahnya yang dibunuh oleh para celeng Raja Sena. Kemudian Tian yang sudah berhasil menemukan jati dirinya yang dulu kemudian melatih segenap badannya untuk melakukan yoga agar sendi serta otot yang berada dalam tubuhnya kembali pada jalurnya seperti sedia kala. Dan dengan segenap usahanya, Tian kemudian mampu mengembalikan fisik dan struktur tubuhnya seperti sedia kala. Ditambah lagi dengan latihan menari yang ditemani sang pujaan hati yang membuat otot dan sarafnya kembali lentur dan tidak kaku lagi. Beberapa harinya Tian kemudian melatih kekuatan Yin dan Yang dalam dirinya agar sakti mandraguna seperti pendekar yang tak bisa terkalahkan. Dan setelah beberapa hari bahkan beberapa bulan kemudian, singkatnya Tian sekarang sudah menguasai jurus yang paling kuat dan paling mematikan. Anjay. Di sisi lain, sang Raja Sena yang sudah muak dengan mimpi buruk yang dialaminya memutuskan untuk membunuh dukun cabul di awal film tadi. Namun karena dukun tersebut terlalu santi mandraguna, Raja Sena justru terbunuh oleh dukun tersebut dan mengakibatkan kepala Raja Sena ucul dari tubuhnya. Dan sesuai dengan hukum rimba dan hukum kerajaan yang kuno, barang siapa yang mampu membunuh sang raja, maka dialah yang menjadi raja berikutnya. Dan itu artinya sang dukun tersebut sekarang menjadi raja. Kita beralih kembali dengan Tian yang semakin hari semakin sakti tiba-tiba didatangi oleh para prajurit kerajaan yang ingin membunuhnya. Namun untuk sekarang itu semua bukanlah perkara yang sulit dan Tian pun mampu mengalahkan semua prajurit tersebut dengan tangan kosong dan sendirian. Ingat loh, tangan kosong dan sendirian. Selesai mengalahkan para cecunguk tadi, Tian kemudian kembali ke kampung halamannya. Dan betapa mengejutkannya karena kampung tersebut sudah dimusnahkan oleh para anak buah dukun. Begitupun juga dengan penduduknya, masih dalam keadaan emosi yang membara, ia kemudian diserang oleh prajurit yang masih berjaga di sana. Namun lagi-lagi tokoh kuat dalam film ini tidak bisa dikalahkan dan para prajurit tersebut bagai debu yang diterbangkan oleh angin ketika berhadapan dengan Tian. Kemudian dengan tekad yang membara, Tian memutuskan untuk membalas dendam atas kekejian dukun yang menjadi raja tersebut. Dan ia bertekad akan membawa kembali orang-orang kampung yang menjadi sandera termasuk kekasihnya. Dan kemudian Tian yang penuh amarah namun tetap kalem seperti saya ini pun langsung mendatangi kerajaan. Raja yang sudah mengerti bahwa Tian akan menemuinya pun tersenyum dan menertawakannya. Dan kemudian ia mengeluarkan jutsu Mugen Tsukuyomi yang mengakibatkan langit menjadi gelap gulita karena matahari tertutup oleh cahaya jahat yang berwarna hitam pekat. Kemudian Raja Zolim tersebut mengambil Bim dan menyembelihnya saat itu juga. Tian melihat kekasihnya mati secara tragis di hadapannya membuat Tian marah dan menyerang semua prajurit dengan membata-bata. Singkatnya semua prajurit tumbang karena keberingasan Tian saat itu. Akan tetapi di saat-saat Tian lengah, sebujur tombak melesat mengenainya. Ternyata karena kemarahan dan dendam dalam hati Tian, itu semua malah akan membuat raja semakin kuat dan tak terkalahkan. Melihat semua kejadian tersebut, Tian kemudian tersadar dan mengatakan, "Aku datang dari kekosongan dan akan kembali pada kekosongan." Dan seketika ia kemudian kembali dalam posisi awal saat ia datang. Di sini ada sebuah hal yang menarik di mana Tian mampu mengembalikan waktu yang ia mau.
atau Tian mampu memperkirakan dan menspesifikasikan secara detail detik-detik waktu kejadian di masa depan. Sekarang Tian lebih tenang dari sebelumnya dan tiba-tiba sang petir dari langit menyambar sang raja zolim dengan kerasnya sehingga ia terpental jauh dari singgasananya. Dengan hal itu juga langit kembali cerah dengan matahari yang bersinar terang karena tidak ada lagi kekuatan jahat yang menutupinya. Dan dengan kejadian tersebut kekuatan hitam yang dimiliki sang raja menghilang dengan sendirinya. Dan kemudian Tian yang datang dengan keadaan tenang langsung baiwan dengan sang raja. Dan dengan susah payah sang raja tersebut menghadapi Tian yang puluhan kali lebih kuat dibanding dirinya. Dan singkatnya Tian mampu mengalahkan raja zolim tersebut dengan mudah. Dan dengan matinya raja zolim tersebut maka berakhirlah pemerintahan yang beringas tersebut dan masyarakat dapat hidup sejahtera dengan harga kuota Telkomsel yang lebih murah.